Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Raihana Salsabila, absen 31 dari kelas 12 MIPA 2. Saya berasal dari kelompok 6. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang akil halida yang sudah didiskusikan oleh kelompok saya. Definisinya, haloalkana atau yang disebut pula dengan halogenoalkana atau alkil halida merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Mereka adalah bagian dari kelas umum halokarbon. Meskipun perbedaan tersebut tidak sering dilakukan, haloalkana banyak digunakan secara komersial dan akibatnya dikenal dengan banyak nama kimia dan komersial. Mereka digunakan sebagai penghambat api, pemadam kebakaran, zat pendingin, bahan pembakar, pelarut, dan farmasi. Setelah digunakan secara luas dalam perdagangan, banyak juga halokarbon yang telah ditunjukkan sebagai bahan pencemar yang serius dan racun. Haloalkana atau alkil halida adalah senyawa yang memiliki rumus umum gugus Rx, di mana gugus R adalah gugus alkil atau alkil tersubstitusi dengan gugus X adalah gugus halogen F, Cl, Br, dan I. Untuk rumus struktur alkil halidanya, itu senyawa haloalkana merupakan kepanjangan dari halogen alkana atau mempunyai rumus umum CnH2n plus X. Rumus umum ini berlaku untuk senyawa monohaloalkana dan dapat ditulis sebagai Rx, dengan R adalah gugus alkil dan X adalah atom halogen. Oleh karena itu, senyawa haloalkana seringkali disebut sebagai senyawa alkil halida. Alkil halida mempunyai 3 jenis, yaitu alkil halida primer, alkil halida sekunder, dan alkil halida tersier. Untuk alkil halida primer adalah senyawa haloalkana yang dimana terdapat 2 atom H yang terikat ke atom C yang memiliki ikatan dengan atom halogen. Di sini sudah saya contohkan. Itu ada sebuah gugus halogen Cl yang terikat dengan atom C yang memiliki hidrogennya 2. Untuk alkil halida sekunder adalah senyawa haloalkana di mana terdapat satu atom H yang terikat ke atom C yang memiliki ikatan dengan atom halogen. Di sini atom halogennya Cl terikat dengan atom C yang memiliki satu hidrogen. Untuk yang terakhir, itu ada halida tersier adalah senyawa haloalkana di mana tidak terdapat atom H yang terikat ke atom C yang memiliki ikatan dengan atom halogen. Di sini terlihat bahwa di sini terlihat bahwa gugus halogennya Cl terikat dengan C yang tidak memiliki atom halogen. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tata nama dari alkil halida sendiri. Untuk yang pertama ada IUPAC, itu satu menentukan rantai utama yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung atom halogen X sama dengan F, Cl, Br, atau I. Yang kedua memberi nomor penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian sehingga posisi atom halogen mendapat nomor terkecil. Catatan, jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan kereaktifannya yaitu F, Cl, Br, dan I. Yang ketiga, gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen sebagai cabang. Untuk nama trivialnya, menurut tata nama trivial atau lazim, haloalkana dengan hanya satu atom halogen, monohaloalkana memiliki nama umum sebagai alkil halida. Di sini saya mempunyai contoh, saya akan membahas yang pertama adalah IPEC. Yang pertama, kita cari dulu gugus halogennya. Di sini sudah saya berikan tanda merah. Itu untuk yang kursor saya lingkarin. Ini gugus halogennya itu Cl. Cl dia bernama berarti kloro. Dia terikat dengan satu atom C yang dinamakan metana. Jadi untuk nama IUPAC yang pertama adalah klorometana. Untuk yang di bawahnya, nama gugus halogennya adalah Br atau bromo. Dia terikat dengan 2 atom C, yaitu
metana. Jadi untuk nama IUPAC-nya yang kedua ini adalah bromometana. Untuk yang ketiga, ini gugus halogennya itu Cl atau kloro, dia terikat dengan dua atom C, ya, jadi etana. Jadi untuk nama IUPAC-nya yang saya lingkarin dengan kursor ini adalah kloroetana. Yang terakhir ini gugus halogennya itu Br atau bromo, dia terikat dengan 4 atom C yaitu butana. Jadi untuk nama IUPAC-nya adalah bromobutana. Sekarang kita pindah ke nama trivial. Untuk trivial saya mempunyai dua contoh mengikuti sesuai nama presentasi saya hari ini, yaitu alkil halida yang artinya gugus alkil terlebih dahulu diikuti dengan gugus halogen yang ditambah dengan akhiran ida. Oke, jadi di sini ada dua gugus, dua C di depan, berarti adalah etil. Baru diikuti dengan satu gugus halogen yaitu Cl, itu klorida, bukan kloro, jadi klorida. Karena di akhirannya ditambahin ida. Untuk yang selanjutnya sama, dia terdapat ikatan 3C yaitu isopropil yang berikatan dengan gugus halogen Br yaitu bromida. Jadi untuk nama trivialnya sendiri adalah isopropil bromida. Untuk alkil halida sendiri mempunyai dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Untuk sifat fisik sendiri, senyawa haloalkana tidak membentuk ikatan hidrogen dan tidak larut dalam air. Sifat fisik haloalkana lainnya yaitu mempunyai titik didih dan titik leleh lebih tinggi dari alkana yang mempunyai jumlah atom C sama. Hal ini disebabkan adanya penggantian atom hidrogen dengan atom halogen yang mempunyai massa atom lebih besar dari hidrogen. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia yang pertama, haloalkana mengalami reaksi substitusi dengan suatu basa membentuk alkohol. Yang kedua, haloalkana mengalami reaksi eliminasi dengan reaksi basa kuat. Yang ketiga, haloalkana bereaksi dengan logam natrium akan menghasilkan alkana. Reaksi ini disebut sintesis Ward. Yang keempat, haloalkana ditambah dengan magnesium menghasilkan reaksi Grignard. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan alkil halida sendiri. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu karbon tetraklorida atau CCl4. CCl4 mempunyai titik didih 77 derajat Celcius, merupakan cairan tidak berwarna dengan bau yang sedikit tidak enak. Senyawa ini tidak larut dalam air dan menjadi pelarut yang baik untuk minyak dan lemak, serta digunakan dalam cuci kering atau dry clean. Karena kerapatan yang tinggi dan sifatnya yang tidak mudah terbakar, CCl4 ini digunakan sebagai pemadam api. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.